bahwa 5 kali perdebatan itu 3 kali dengan debat presiden, calon presiden, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Meniadakan debat untuk cawapres, tanggapannya Pak? Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju aja, biar KPU. Kelakar Mahfud MD soal debat cawapres, lomba goreng martabak pun setuju. Format debat capres-cawapres ternyata menimbulkan polemik, eyel-eyelan, tuding-tudingan, udur. Rupanya bukan hanya capres-cawapresnya saja yang mesti berdebat. Tim suksesnya juga jaluk iki, tim suksesnya. Mereka saling tuding siapa yang punya gagasan menghilangkan sesi debat capres itu atau cawapres itu. Tapi yang ribut ya hanya timnasnya Amin, tim suksesnya Pak Anies Caimin ini sama TKN, tim suksesnya Pak Prabowo Gibran. Mereka sama-sama mengaku bukan pihak yang mengusulkan penghapusan debat cawapres. Lah kok segitunya? Hanya supaya Gibran tidak terlihat bisa debat di panggung. Mbok kalau tidak siap adu gagasan, nggak usah maju saja. Tinimbang semua repot menghindar loh. Tentu saja yang dibahas adalah Gibran dinilai sebagai seorang pengecut karena tidak berani datang ke acara-acara debat capres-cawapres. Gibran hanya datang ke acara-acara forum dialog, di mana yang jadi pembicara dari kalangan capres-cawapres itu hanya dia sendiri. Itu pun ternyata tetap blunder. Pasti teman-teman sudah tahu kan soal asam sulfat. Ibu-ibu hamil kok disuruh minum asam sulfat. Ini sampai kejadian 2 kali loh. Perubahan format debat cawapres oleh KPU RI jadi sorotan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD buka suara yang santai menanggapi kebijakan KPU RI tersebut. Bahkan Menko Polhukam RI tersebut berkelakar bahwa dirinya siap sekalipun diminta lomba goreng martabak antar cawapres. Ya enggak apa-apa, itu urusan KPU. Kalau saya setuju dan siap saja disuruh lomba goreng martabak pun saya juga setuju, kata Mahfud MD di sela-sela kegiatan di Situbondo, Jawa Timur, dilansir dari Detik Jatim pada Senin 4 Desember 2023. Respon Mahfud MD tersebut disambut gelak tawa. Mahfud mengaku tidak mau ambil pusing soal debat tersebut dan mengaku siap menjalani kebijakan dari KPU. Mahfud MD dalam masa kampanye hari ke-6 tersebut berkunjung ke Situbondo, Jawa Timur dan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Syalafiyah Safiyah Sukorejo. Menko Polhukam tersebut juga berziarah ke makam pahlawan nasional KHR As'ad Syamsul Arifin. Yang pertama, kami ingin berziarah ke makam KHR As'ad Syamsul Arifin sebagai salah seorang kiai yang berperan penting dalam berdirinya NU, ujarnya kepada wartawan. Sebelumnya KPU memutuskan mengubah format debat capres di Pilpres 2024. Capres dan cawapres tetap diwajibkan ikut 5 kali debat yang dijadwalkan KPU, hanya saja porsi bicaranya yang berbeda. Mahfud tak masalah tak ada debat khusus bagi cawapres. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak masalah apabila tidak ada sesi debat khusus bagi calon wakil presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mahfud mengaku siap untuk mengikuti debat, baik dilakukan berbarengan dengan calon presiden atau hanya digelar antar calon wakil presiden. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus, namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU saja, kata Mahfud di kawasan Ancol, Jakarta pada Jumat 1 Desember 2023. Mahfud mengaku akan mengikuti segala keputusan KPU terkait agenda debat, apakah ada debat khusus untuk cawapres maupun tidak. Ia juga tidak mau berkomentar ketika ditanya soal pengaruh tidak adanya debat khusus cawapres terhadap pandangan publik kepada para kandidat. Ia bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya, kalau saya siap saja, ujar Mahfud. Untuk diketahui, pada pemilihan presiden 2024, KPU tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh calon wakil presiden dan calon presiden.
KPU memang mengatur bahwa 5 debat yang diselenggarakan akan terbagi dalam 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Hanya saja dalam 5 debat tersebut, para calon presiden dan calon wakil presiden akan sama-sama naik panggung. Perbedaannya hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres. Tergantung agenda debat hari itu, apakah debat capres atau debat cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing capres-cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat, sehingga kemudian supaya publik makin yakin teamwork atau kerjasama antar capres dan cawapres dalam penampilan di debat, kata Hasyim kepada wartawan.